Seiring semakin dekatnya pelaksanaan FIFA Series 2026 yang akan digelar di Jakarta pada Maret mendatang, dinamika seputar tim nasional Indonesia kembali memanas. Salah satu topik yang paling menyita perhatian publik adalah isu naturalisasi pemain keturunan, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi bagian penting dari strategi penguatan skuad Garuda. Di antara berbagai nama yang beredar, Jayden Oosterwolde muncul sebagai sosok yang paling ramai diperbincangkan. Bek serba bisa milik klub raksasa Turki, Fenerbahce ini digadang-gadang sebagai calon tembok kokoh baru di lini pertahanan Indonesia. Namun, di tengah besarnya harapan publik, perjalanan Jayden menuju seragam merah putih justru diwarnai dinamika yang cukup mengejutkan. Jayden Oosterwolde lahir di Zwolle, Belanda, dan kini berusia 24 tahun. Ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya, yang secara regulasi membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Dengan tinggi badan mencapai 189 cm, postur atletis, serta kecepatan yang impresif, Jayden dikenal sebagai pemain yang mampu tampil baik sebagai bek kiri maupun bek tengah. Di Fenerbahce, Jayden bukanlah pemain pelapis. Ia merupakan bagian penting dalam skema permainan tim, bahkan berada di bawah arahan pelatih berpengalaman di kompetisi Eropa. Jam terbangnya di level tinggi inilah yang membuat PSSI dan pelatih John Hartman menaruh minat besar terhadapnya. Dalam konteks pembangunan tim nasional jangka panjang, kehadiran Jayden dinilai mampu membawa kualitas pertahanan Indonesia ke level yang lebih kompetitif. Ketertarikan PSSI terhadap Jayden bukan sekadar rumor. Sang pemain sendiri mengakui bahwa ia telah dihubungi secara langsung oleh Federasi Indonesia. Ia menyatakan rasa hormat dan apresiasi atas besarnya perhatian serta antusiasme supporter Indonesia, terutama di media sosial. Nama Jayden bahkan kerap menjadi trending di berbagai platform digital setiap kali isu naturalisasi mencuat. Namun demikian, proses ini tidak berjalan sederhana. Hingga awal tahun 2026, Jayden secara terbuka masih memprioritaskan impiannya untuk menembus skuad The Orange, timnas Belanda. Sebagai pemain yang tumbuh dan berkembang di sistem sepak bola Eropa, ambisi tersebut merupakan hal yang wajar. Meski begitu, sejarah menunjukkan bahwa situasi serupa pernah dialami oleh pemain-pemain seperti Mace Hilgers maupun Kevin Dix, yang pada akhirnya mantap memilih Indonesia setelah melalui proses pertimbangan panjang. Faktor lain yang diyakini dapat memengaruhi keputusan Jayden adalah kedekatannya dengan Eliano Reinders, pemain yang telah lebih dulu bergabung dengan timnas Indonesia. Koneksi personal semacam ini seringkali menjadi jembatan emosional yang mempercepat proses adaptasi dan keyakinan pemain diaspora untuk membela merah putih. Sayangnya, di saat harapan publik mulai menguat, kabar kurang sedap datang dari Turki. Pada Januari 2026, Jayden Oosterwolde dilaporkan tersandung masalah hukum akibat insiden kericuhan pasca derby panas melawan Galatasaray. Kasus tersebut berujung pada vonis hukuman penjara dengan masa percobaan yang meskipun tidak membuatnya ditahan, tetap menimbulkan konsekuensi administratif serius. Kendala hukum ini menjadi penghalang besar dalam proses naturalisasi, terutama jika ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Akibatnya, peluang Jayden untuk tampil bersama timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 yang akan berlangsung pada 23 hingga 31 Maret kini berada dalam tanda tanya besar. FIFA Series 2026 sendiri merupakan ajang yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Dalam turnamen yang digelar di Jakarta ini, Indonesia akan menghadapi Bulgaria dari zona UEFA serta Kepulauan Solomon dan Saint Kitts and Nevis. Target utama PSSI dan pelatih John Hartman adalah mendongkrak peringkat FIFA Indonesia hingga menembus 110 besar dunia. Terlepas dari absennya Jayden Oosterwolde, John Hartman diperkirakan akan tetap memaksimalkan kekuatan yang ada. Nama-nama seperti Jay Itzes, Kevin Dix, dan Justin Hubner akan menjadi tulang punggung lini pertahanan, sembari federasi terus memantau perkembangan proses Jayden sebagai proyek jangka panjang. Sebagai kesimpulan, harapan melihat Jayden Oosterwolde melakukan debut di Stadion Gelora Bung Karno pada Maret mendatang kemungkinan besar harus tertunda. Kendala hukum dan administrasi menjadi faktor utama yang sulit dihindari. Meski demikian, PSSI belum menutup pintu. Jayden tetap diproyeksikan sebagai aset penting bagi timnas Indonesia dalam misi besar menuju kualifikasi Piala Dunia dan penguatan tim nasional di masa depan. Sepak bola Indonesia pun kembali belajar bahwa membangun kekuatan besar bukan hanya soal kualitas pemain, tetapi juga tentang waktu, kesabaran, dan proses yang matang.